kesalahan dan dosa, fala yujza illa mithlaha, maka tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan kesalahan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, biiznillah wa qadarullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai siang ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap ke Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, siang, malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga kita istiqomah dan ibadah yang kita lakukan itu semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang sangat penting sekali maghfirah, ampunan dari Allah. Karena tidak satu pun manusia itu yang luput dan lepas dari salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang ini insyaallah. Hadirin kaum muslimin, karena bulan suci yang akan kita jalani, maka tentu kita harus menghadapinya jangan dengan kekotoran dan dosa pula, tentu dengan kebaikan dan kesucian juga, agar ibadah yang kita lakukan nanti lebih afdol, lebih diijabah dan lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan kita hanya merasa cukup dengan yang ada, tapi bagaimana jadidul ilmu, selalu kita menambah ilmu pengetahuan kita. Karena ilmu Al-Quran, ilmu Allah itu jauh lebih luas. Oleh sebab itu jangan merasa cukup. Bagaimana kita haus, di mana ada pengajian kita hadiri, dalam rangka kita menambah dan selalu menambah, agar ibadah kita berkualitas dan berkuantitas. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah, bulan Rajab telah kita lewati dengan beraneka ragam bentuk kesibukan kita, di antara peringatan peristiwa yang agung Isra wal Mi'raj. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang terletak antara Rajab dengan Ramadan dan jelang Ramadan. Nah, mudah-mudahan bulan Sya'ban ini kita isi, kita hiasi dengan sebaik-baiknya dengan amal-amal soleh. Bagaimana caranya? Maka jadikanlah bulan Sya'ban ini sebagai bulan pengantar untuk membiasakan kita nanti beribadah di bulan Ramadan. Ada yang menyatakan bulan Ramadan adalah bulan latihan. Sebenarnya kurang pas. Bagaimana? Latihanlah sebelumnya. Andaikan besok pagi kita akan mengadakan perlombaan dan pertandingan, jangan pagi juga besok kita mengadakan latihan. Tapi kapan kita latihan? Satu hari, satu pekan, satu bulan, bahkan tahunan sebelumnya. InsyaAllah di hari H kita akan menang. Yang la'allakum tattaqun itu nanti akan capai di sana. Makanya kata Rasul, zalika syahrun, pada bulan itu, pada bulan Sya'ban itu kata Rasul, manusia sering abai dan lalai, yang mana bulan tersebut
baina Rajab wa Ramadan, terletak antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan Sya'ban. Nah, tapi bagaimana agar kita tidak lalai, tidak abai, kita isi dengan beraneka ragam bentuk amaliyah dan amal soleh lainnya. Di antaranya adalah Rasul menganjurkan kita untuk banyak berpuasa sunnah. Hadirin kaum muslimin, kana yasumu Sya'ban. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, aku melihat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana yasumu Sya'ban, berpuasa di bulan Sya'ban itu kulluhu, hampir semuanya. Nah, kalau hampir semuanya berarti kan tidak semuanya itu. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang tidak. Berarti kalau banyak nomor 1 Ramadan, ya banyak nomor 2 lah Sya'ban ini. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir semuanya. Hadirin kaum muslimin, jadi dianjurkan, disampaikan oleh Rasul, perbanyak berpuasa. Tentu hukumnya sunnah. Yang kedua, karena bulan Sya'ban tersebut sering terabaikan oleh manusia, maka hiasilah dengan amaliyah lainnya. Di antaranya adalah perbanyak solat sunnah, baik solat sunnah rawatib kita biasakan ataupun yang bukan rawatib. Solat sunnah rawatib itu kan yang mengiringi solat fardu, baik sebelum ataupun sesudah. Nanti rawatib kan terbagi juga, muakkad dan ghairu muakkad. Yang kedua, solat sunnah yang bukan rawatib itu sangat banyak sekali. Yang penting lain taluk sedia, banyak solat sunnah. Hadirin kaum muslimin, di antaranya Rasul menyatakan keutamaan dan kehebatan solat sunnah ini pengantar dalam rangka kita akan menempuh bulan suci Ramadan, pembiasaan diri. Siapa yang menjaga man sabara ala sintain raka'atan min sunnati, siapa yang memelihara, yang menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, kata Allah Rasul, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Itu salat sunnah itu hadirin. Siapa yang menjaga 2 balik rakaat sehari semalam salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, kan luar biasa itu. Jangan abaikan amalan sunnah. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 salam, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Jangan sampai tinggal. Biasakan, pelihara, kata Rasul. Hadirin kaum muslimin, kita tidak ada menganggap oh kan sunnah kan tidak dosa, kan tidak ada. Ternyata punya nilai yang lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, alaika bikathrati sujud lillah, hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah, 1 kali sujud saja engkau ke Allah, kata Rasul, illa raqafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajat seseorang hamba itu. Banyak sujud muka sujud, banyak amalan solat sunnah. Kalau kita sudah terbiasa
ibadah malam, solat sunnah, bangun tengah malam, pas masuk Ramadan, awak lesu asalnya, udah terbiasa. Ndak cangguang lah dong. Kalau kita sudah terbiasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, tak kala masuk Ramadan, kita ndak ada masalah. Organ tubuh kita sudah terbiasa dengan ibadah tersebut. Kalau kita sudah terbiasa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, baik siang ataupun malam, atau sesudah ibadah solat, tidak perlu banyak. Yang penting pembiasaan. Tak kala masuk Ramadan, kita sudah terbiasa, maka Ramadan kita lalui dengan baik dan dengan sempurna, insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah menyampaikan kepada malaikat, ya malaikat, dalam hadis kursi, lihat hambaku itu amalan solatnya. Makanya Rasul menyatakan, awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-salah. Pertama kali nanti seseorang hamba itu diperiksa di hari kiamat, solat. Bukan mobil yang banyak, bukan pangkat dan jabatan, bukan kegagahan dan kecantikan, bukan harta benda, tetapi solat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan solatnya, akan terbawa baik dan bagus amalan-amalan di belakangnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak cacat amalan solatnya, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Maka solat menentukan. Salat menentukan seseorang hamba di hadapan Allah. Kalau bagus amalan salatnya, tulis bagus, kata Allah. Baik ya Rabb. Kalau seandainya ada kekurangan, ada cacat, dan kita pasti banyak kekurangan di dalam ibadah salat. Mulai mau salat ini yang ingat, mulai mau takbir adu-adu saja nantakanah, maka itu kekurangan. Kalau memang ada kekurangan, kata Allah, unzur li abdi min tatawu', carilah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan salat sunnah. Salat sunnah. Fa in kana la tatawu', kalau dia ada amalan sunnahnya, salat sunnahnya, kata Allah, maka tutup kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Inilah kalau di Minang kok kurang ditukuk, kok sentiang dibilai. Ternyata amalan solat sunnah bisa dan mampu menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan solat wajib hamba tersebut. Mari kita pelihara dan kita biasakan. Mudah-mudahan jelang Ramadan yang akan datang ini, Allah berikan kita kekuatan, keistiqomahan hati, selalu menambah ilmu pengetahuan, dan selalu taat di atas aturan Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita, hidup dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas salihin. Allahumma dina ya Allah qaumna ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar. Bismillah. Ya Nabi salam 'alaika ya